Jadi tadi sekilas saya sampaikan apa alasan anak ini dipindahkan ke rumah sakit Polri. Karena di RS Polri kita sudah membentuk tim terpadu selain dari penanganan medis tetapi juga psikis. Dan guna menghindari kalau di rumah sakit sebelumnya anak ini ditaruh dalam satu ruangan yang ada beberapa orang, sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi makanya dipindahkan di rumah sakit Polri dalam satu ruangan. Selanjutnya memudahkan juga bagi para penyidik untuk bisa mendalami informasi karena yang bersangkutan sudah dalam kondisi sadar. Kemudian apabila perkembangan kondisi kesehatan semakin baik, itu akan lebih memudahkan penyidik untuk bisa meminta keterangan. Itu ya. Terus terhadap anak ini, anak berhadapan dengan hukum atau konflik, di bawah masih 18 tahun, yang bersangkutan masih berstatus anak dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ada perlindungan khusus di dalam aturan perundang-undangan. Kita harus menjaga identitas, ada perlakuan khusus terhadap anak tersebut. Makanya kami juga mengimbau kepada rekan-rekan untuk kita bersama-sama tidak menuliskan nama asli dari orang yang kita maksud, hanya dengan inisial, termasuk menjaga privasi, artinya alamat, ini juga keluarga, karena tidak ada kaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini bersama-sama kita mengimbau rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Maka tadi kami sampaikan, disinilah kepedulian kita bersama. Kita sebagai orang tua di sekolah pada saat anak-anak melaksanakan pendidikan belajar mengajar, ini yang harus kita ajak untuk menggugah apakah tulisan-tulisan termasuk di dinding, di meja belajar, ini kan juga menjadi perhatian kita semua. Apabila kita cepat dan tanggap, mungkin kita bisa memitigasi, kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang lebih besar. Itu ya. Satu lagi. Pak terkait dengan tiga bom yang belum meledak itu ditemukan di mana ya Pak? Kalau misalnya terkait dengan spekulasi bullying sendiri di lingkungan SMA 72 yang saat ini terjadi, spekulasi yang menyebar di media sosial, kalau dari Menteri PPA tanggapan? Ini kan masih proses ya, kita belum tahu seperti apa. Kita tunggu saja hasil penyelidikan yang sedang dilakukan. Tadi ketika saya keluar dari kamar anak-anak yang menjadi korban ini, banyak teman-temannya menjemput. Artinya solidaritas, empati dari teman-teman ini sangat luar biasa. Saya belum tahu penyebab sesungguhnya apa, tetapi besok kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Bu, tadi sempat berdialog dengan para korban, Bu? Iya. Apa yang dikatakan oleh para korban, Bu? Saya tidak berani nanya apa-apa, saya hanya menyemangati, saya tanya nanti cita-citanya apa, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi sarjana, kita doakan, ada yang mau jadi pengusaha, kita doakan bersama. Baru sebatas itu. Kalau pendampingan dari Menteri PPA nanti seperti apa, Bu? Ada pendampingan, Bu? Iya, kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait ya. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Jadi secara detail bisa dijelaskan, Bu, pendampingan ini dalam bentuk apa, Bu, ya? Besok ya, besok paling tidak kan ada pendampingan secara psikologis ya.
Saya yang anaknya tidak di sekolah di situ merasakan berat ya, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi teman-teman yang ada di sini. Jadi pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami, dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru.